Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Cirebon Channel Petani Milenial. Dalam video kali ini saya akan mencoba menjelaskan cara mengatasi atau cara mengendalikan penyakit embun bulu atau embun tepung pada tanaman mentimun, dan dijelaskan juga cara mengatasinya serta fungisida yang tepat untuk mengendalikan penyakit embun tepung dan embun bulu pada tanaman timun. Silahkan video ini disimak dan jangan skip agar tidak salah paham. Untuk yang sudah subscribe di Cirebon Channel Petani Milenial, saya ucapkan terima kasih. Dan yang baru menonton di video Cirebon Channel Petani Milenial, silahkan subscribe. Yuk dilanjut. Dalam melakukan budidaya tanaman apapun, baik itu budidaya tanaman padi, palawija, ataupun tanaman sayuran, pastilah akan ada kendala yang dialami, termasuk budidaya tanaman mentimun. Salah satu kendalanya adalah serangan hama dan penyakit. Serangan hama penyakit dapat menimbulkan hal yang merugikan seperti pertumbuhan tanaman timun melambat, produktivitas tanaman timun menurun, dan akhirnya akan gagal panen. Bahkan tanaman akan mengalami kematian. Terlebih lagi jika kita menanam di musim kemarau. Selain kendala mengenai masalah air, hama juga ataupun penyakit banyak menyerang karena tidak ada lagi sumber makanannya. Serangan penyakit pada tanaman timun yang bisa menyerang di musim kemarau ataupun di musim hujan adalah penyakit tanaman timun yang bernama embun tepung. Penyakit embun tepung, penyakit ini disebut juga powder mildew karena memiliki ciri khas yaitu bercak putih mirip bedak pada permukaan dan balik daun tanaman timun yang terinfeksi. Maka dari itu, penyakit ini juga disebut embun tepung. Satu hal yang perlu teman-teman ketahui atau diingat bahwa bercak embun tepung adalah cendawan atau jamur patogen yang menyerang tanaman timun. Penyakit embun tepung disebabkan oleh cendawan patogen yang bernama Microsphaera diffusa. Jamur ini mudah sekali menginfeksi tanaman dengan permukaan jaringan daun yang lembut. Yang hebat dari cendawan ini adalah kemampuannya untuk tumbuh subur di iklim hangat dan kering. Jadi, penyakit ini akan dijumpai oleh teman petani di musim kemarau, di mana jenis cendawan patogen lainnya cenderung mati karena kekurangan kelembaban. Namun, embun tepung akan mampu bertahan. Teman-teman petani timun harus mengetahui cara penyebaran jamur ini. Spora yang terbawa angin akan menyebar, dan apabila jatuh ke daun tanaman inang, maka jamur tersebut akan menempel dan menunggu keadaan lembab seperti malam hari ataupun pagi hari ketika ada embun. Setelah cukup lembab, maka spora itu akan tumbuh dan membentuk hifa yang menembus permukaan jaringan terluar daun, lalu menyerap makanan melalui haustoria tanaman inang. Jika tanaman tersebut terinfeksi terjadi di sebagian besar daun tanaman, maka tanaman akan memiliki resiko mati karena kekurangan makanan. Jamur ini tidak akan menginfeksi hingga bagian dalam jaringan tanaman. Jika jenis jamur lain akan tumbuh subur ketika musim penghujan, maka embun tepung justru akan tertidur atau hibernasi dan menunggu suhu hangat dan kering untuk bangun dan menyebarkan spora. Dan biasanya daun tanaman timun yang mudah terserang oleh jamur ini adalah jenis daun yang ada di bagian bawah dan daun-daun yang tua, karena di lokasi itulah yang disukai oleh jamur patogen tersebut. Namun apabila kelembaban atau suhu di areal tanaman timun itu cukup hangat, maka jamur embun tepung itu akan mudah menyebar ke daun-daun tanaman timun. Jamur embun tepung biasanya menyerang tanaman berdaun lebar dengan lapisan lilin yang tipis. Oleh karena itu, semua tanaman keluarga timun-timunan
bisa terserang embun tepung. Karena tanaman melon juga termasuk kategori timun-timunan, maka otomatis tanaman melon juga mudah menjadi tanaman inang penyakit embun tepung. Bahkan juga menyerang tanaman rumput-rumputan ataupun gulma. Ciri-ciri atau gejala daun tanaman timun yang terserang oleh penyakit embun tepung yaitu muncul bintik pada bagian atas daun, biasanya akan berwarna biru pucat, kekuning-kuningan, keunguan, dan kecoklatan, tergantung dari jenis tanaman yang diserang. Bintik tersebut ada kalanya terlihat memanjang pada tulang daun karena dipenuhi oleh bintik-bintik tersebut. Dan gejala serangan jamur embun tepung biasanya dimulai dari bagian bawah tanaman, karena biasanya bagian inilah yang cocok dan lembab untuk berkembangnya jamur embun tepung. Daun tanaman timun yang sudah terserang akan menjadi nekrotik dan mengeriting ke atas. Kondisi optimum untuk perkembangan penyakit ini adalah pada suhu 15 derajat Celcius dan kelembaban tinggi selama 6-12 jam. Pada serangan yang sudah parah, daun tanaman timun akan berubah warna menjadi coklat atau kuning tua, kemudian gugur secara prematur. Dan tanaman yang sudah terinfeksi berat akan terhambat pertumbuhannya, kurang vigor, dan akhirnya tanaman timun akan mati. Untuk mengendalikan penyakit embun bulu pada tanaman timun dapat dilakukan dengan beberapa cara. Di antaranya adalah gunakan benih unggul yang tahan terhadap serangan penyakit embun tepung. Semprotkan fungisida pada waktu pindah tanam sebagai pencegahan, dan juga semprot tanaman timun yang sudah terserang. Lakukan pengamatan sesering mungkin dan lakukan juga pemangkasan daun yang terinfeksi sejak gejala mulai terlihat. Kemudian kubur atau eradikasi. Bersihkan gulma atau rumput yang tumbuh di areal tanaman timun, karena sebagian gulma dapat menjadi inang embun tepung dan menjadi patogen juga bagi tanaman timun. Dan lakukan juga pemangkasan ranting-ranting tanaman timun yang sudah tidak produktif agar tidak lembab dan sirkulasi udara di area tanaman timun itu lancar, serta cahaya matahari lebih merata masuk ke dasar dan lebih mudah menjangkau sela-sela tanaman timun dan mengurangi kelembaban di daerah tersebut. Pada saat teman-teman bertanam timun pada musim hujan, buatlah jarak tanam yang lebih renggang, baik itu jarak tanam antar barisan ataupun jarak dalam barisan. Dan apabila teman-teman bertanam timun di musim kemarau, bisa digunakan tanaman yang rapat. Keuntungan mengatur jarak tanam pada budidaya tanaman timun yaitu memperlebar jarak tanam adalah memperlambat proses penularan penyakit embun tepung ataupun embun bulu dan jamur ataupun bakteri. Karena jarak tanam yang rapat akan lebih mudah menyebar atau lebih mudah terserang penyakit jika penanamannya itu dibuat rapat. Dan juga hindari pengairan atau penyiraman tanaman pada siang hari karena dapat menyebabkan tingginya kelembaban tanaman. Akan tetapi, pengairan atau penyiraman tanaman dilakukan pada pagi hari untuk memberi kesempatan daun mengering. Teman-teman petani juga bisa melakukan rotasi tanaman secara berkala untuk memutus siklus penyakit embun tepung dan embun bulu. Dan juga teman-teman bisa melakukan penyemprotan menggunakan fungisida sistemik ataupun fungisida kontak. Lakukan perolingan fungisida tersebut. Inilah jenis bahan aktif fungisida yang biasa digunakan oleh petani untuk mengendalikan penyakit embun tepung ataupun embun bulu pada tanaman timun. Bahan aktif tunggal yaitu mancozeb, chlorothalonil, simoxanil, dan teman-teman juga bisa menggunakan fungisida yang double bahan aktif dengan bahan aktif difenoconazole plus azoxystrobin, mancozeb plus simoxanil. Untuk teman-teman petani timun yang belum hafal dengan merek dagang dari fungisida yang berbahan aktif tersebut,
saya akan memberikan beberapa contohnya. Dan inilah contoh dan merek dagang fungisida yang mampu mengatasi dan mengendalikan penyakit embun tepung ataupun embun bulu pada tanaman timun. D10 Fondozeb dengan bahan aktif Mancozeb. Pitoklor Daconil dengan bahan aktif Chlorothalonil. Octave Simoxil dengan bahan aktif Simoxanil. Amistartop Agrotop dengan double bahan aktif azoxystrobin plus difenoconazole. Victory Mix double bahan aktif yaitu Simoxanil plus Mancozeb. Untuk dosisnya, sesuaikan dengan dosis yang tertera pada label kemasan. Sebelum menggunakan fungisida tersebut atau untuk mengendalikan penyakit tersebut, baca terlebih dahulu aturan pemakaian yang tertera pada label kemasan, supaya penanganan yang kita lakukan benar-benar efektif dan efisien, tidak membuang-buang waktu, tenaga, maupun biaya. Jika teman-teman melakukan penyemprotan pada musim hujan, sebaiknya tambahkan bahan perekat pada fungisida untuk disemprotkan bersamaan, agar jika terjadi hujan setelah penyemprotan, fungisida masih bisa melekat pada daun tanaman dan tidak tercuci oleh air hujan. Dan sebaiknya penyemprotan dilakukan pada pagi atau sore hari dan lakukan penyemprotan dari bawah permukaan daun pada seluruh bagian tanaman. Itulah penjelasan mengenai cara mengatasi penyakit embun bulu, embun tepung pada tanaman mentimun. Dan cara ini juga bisa diterapkan pada tanaman keluarga timun sejenisnya seperti melon, labu, dan lain-lain. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman petani pemula yang mau bertanam timun. Dan terima kasih pada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai dan tidak di-skip. Dan jangan lupa subscribe ya teman-teman. Terima kasih.